mendapatkan metformin, kemudian yang ketiga adalah metformin dengan sulfonylurea misalnya ditambahkan DPP-4 tetap memberikan gambaran potensi yang baik terhadap efikasi dalam hal penurunan A1C. Yang berikutnya adalah situasi di mana pemberian linagliptin ternyata tidak dipengaruhi oleh resistensi insulin. Efeknya terhadap penurunan A1C. Kita lihat di sini, ini adalah kelompok pertama dengan HOMA-IR yang rendah, artinya resistensi insulin yang rendah. Sementara di kelompok kanan ini adalah HOMA-IR yang relatif tinggi, yang berarti resistensi insulin tinggi. Kita lihat efek penurunan A1C dilihat dari kontinum resistensi insulin, ternyata memberikan gambaran yang kurang lebih sama, ya. Mulai dari yang rendah maupun yang tinggi, kurang lebih menurunkan 0,6 penurunan A1C. Ya, kita lihat di sini. Nah, ini adalah kelompok Asia dibanding dengan kelompok global secara umum, ya. Ini kelompok dari Chinese maupun Jepang pada monoterapi. Ini kelompok global dibanding kelompok Chinese. Ini global Chinese dan pada umumnya penurunan A1C baik pada kelompok Asia maupun kelompok kalau digabung secara internasional, secara global memberikan gambaran yang konsisten bahwa DPP-4 inhibitor menurunkan A1C secara konsisten. Jemaat sekalian, kalau kita lihat di sini, bagaimana dengan usia? Bagaimana dengan durasi of disease? Bagaimana dengan BMI dan bagaimana dengan GFR? Kita lihat di sini, baik dengan usia yang muda maupun yang tua, durasi yang pendek maupun durasi yang panjang, BMI yang rendah dibanding BMI yang tinggi, GFR yang tinggi maupun dibanding GFR yang rendah, semuanya memberikan gambaran potensi penurunan glukos kontrol, ya, perbaikan terhadap glukos kontrol pada kelompok linagliptin dibanding pada placebo pada berbagai situasi. Nah, sahabat sekalian, bagaimana dengan kelompok weight efek terhadap berat badan? Dikatakan di sini netral. Ini adalah studi yang membandingkan antara pemberian DPP-4 inhibitor pada metformin, pada add-on to metformin, dibanding dengan pemberian ini akarbus, sulfonylurea, TZD, dan lain-lain. Kita lihat di sini kelompok DPP-4 inhibitor meningkatkan sangat boleh dikatakan netral, ya, 0,07 kilo. Jadi netral, praktis tidak meningkat dan juga tidak menurun. Bagaimana dengan studi Carolina? Ini membandingkan antara lina dan glimepiride yang diberikan pada pasien yang kemudian dievaluasi perubahan berat badannya. Kita lihat di sini memang ada penurunan, ya. Kita lihat berat badan menurun, tetapi tidak berbeda dibanding dengan penurunan atau kenaikan dari glimepiride. Jadi netral hasilnya dalam hal ini. Jadi efek yang kedua tadi adalah weight control, efeknya netral. Bagaimana dengan hipoglikemia? Sahabat sekalian, salah satu hal paling penting dalam evaluasi tata laksana diabetes adalah mencegah hipoglikemia. Oleh karena itu menjadi sangat penting mengetahui bagaimana efek DPP-4 inhibitor ini terhadap risiko hipoglikemia. Ini adalah gambaran efek hipoglikemia, ya, pada beberapa pengobatan, khususnya adalah DPP-4 inhibitor yang diberikan
sebagai add-on to metformin. Kita lihat di sini efek hipoglikemia, efek hipoglikemianya relatif rendah, ya, relatif rendah dibanding akarbos, jauh lebih rendah dari sulfonylurea. Ya, jadi kita lihat di sini efek hipoglikemia rendah dibanding dengan yang khusus, apalagi dibanding dengan sulfonylurea. Nah, kalau kita lihat di Carolina, ini membandingkan antara linagliptin dan glimepiride. Kita lihat perbedaan secara signifikan bahwa linagliptin jauh lebih rendah risiko hipoglikemia secara konsisten. Ya, kita lihat di sini selama 6,5 tahun evaluasi terus tidak menimbulkan efek hipoglikemia yang boleh dikatakan signifikan dibanding glimepiride. Bagaimana dengan berbagai subgrup yang dianalisis untuk dilihat efek hipoglikemianya? Ya, kita lihat di sini mulai dari usia kurang dari 70 atau lebih dari 70, baik laki, perempuan, baik dengan A1C yang rendah maupun yang tinggi, baseline dari fungsi ginjal. Kalau kita bandingkan efek hipoglikemia antara lina dan glimepiride, maka favors to linagliptin. Jadi linagliptin memberikan gambaran potensi hipo yang lebih rendah dibanding dengan glimepiride. Nah, sekarang kita masuk ke comorbidity. Kita lihat ada jantung, ada ginjal, ada hati atau liver. Salah satu bagian penting yang tadi di awal disebutkan dalam judul adalah apakah DPP-4 masih relevan pada kondisi CVOT ini. Nah, kita lihat di sini sekarang hasilnya bagaimana. Dikatakan bahwa DPP-4 inhibitor tampaknya bermanfaat dalam menghadapi pasien-pasien yang complicated, khususnya pasien dengan komorbiditas. Sekarang kita sampai pada, kalau tadi ada jantung, ada ginjal, ada hati, ini adalah bukti-bukti untuk manfaatnya pada jantung. Ada studi Carmelina, Cardiovascular and Renal Microvascular Outcome Study dengan linagliptin. Ini dilakukan pada diabetes tipe 2 yang memiliki high CV risk dan high renal risk. Kemudian dibagi dua arm, satu arm dapat linagliptin dan yang satu adalah placebo dengan standar care yang diteruskan. Sobat sekalian, primary endpoint adalah 3-point MACE, yaitu CV death, non-fatal MI, dan non-fatal stroke. Dan secondary endpoint kita bisa lihat di sini adalah renal outcomes, yaitu mempertahankan GFR tetap di atas 40%, mencegah progres dan bagaimana dengan kematian karena kidney disease. Ini adalah hasilnya. Kita lihat 3-point MACE. 3-point MACE memperlihatkan tidak jadi non-inferior dibanding placebo. Artinya apa? Artinya tidak memiliki potensi yang memperburuk fungsi jantung. Ya, jadi baik cardiovascular death, non-fatal stroke maupun non-fatal MI itu tidak memperlihatkan perbedaan dengan placebo. Demikian pula kalau kita tambahkan hospitalisasi karena angina, ya, jadi hospitalisasi karena angina ternyata juga tidak berbeda bermakna dengan placebo. Nah, itu untuk Carmelina secara spesifik dibandingkan linagliptin dengan placebo. Nah, ini adalah studi lain, cardiovascular outcome study dari linagliptin yang dibandingkan dengan glimepiride. Ini pada pasien dengan type 2 diabetes dengan high CV risk,
kemudian dibagi menjadi dua, yang satu lina dan yang satu arm lagi adalah glimepiride. Ya, kita mendapatkan komparasi antara kalau tadi lina dengan placebo, ini sekarang lina dengan zat aktif lain. Bagaimana hasilnya? Kita lihat di sini bukan hampir, jadi sama dengan hasil dari Carmelina. Jadi baik pada 3-point MACE, ya, baik pada 3-point MACE maupun 4-point MACE, ditambah dengan hospitalisasi for unstable angina, hasilnya sama. Jadi tidak berbeda bermakna, artinya tidak inferior dibanding dengan placebo. Artinya lagi bahwa ini safe untuk cardiovascular effect, ya. Baik. Sahabat sekalian, kalau kita lihat studi-studi lain, kalau tadi Carmelina sudah terbukti, Carmelina, di sini ada Tikos untuk Sita, kemudian Examin untuk Alo, dan Safortimi untuk Saksa. Memang untuk safety kardiovaskuler atau cardiovascular safety result dari DPP-4 inhibitor semuanya konsisten, ya, non inferior atau tidak memberikan efek negatif. Nah, untuk komorbiditas yang lain, yaitu kidney disease, kita lihat ini ada 4 studi yang memperlihatkan bahwa makin rendah ini proporsi eGFR, jadi makin rendah fungsi jantung, maka risiko untuk heart failure juga makin jadi makin rendah, ya, ini proporsinya makin banyak, maka risiko heart failure-nya makin tinggi. Jadi kalau fungsi jantungnya menurun, maka fungsi ginjalnya menurun, risiko heart failure-nya meningkat. Nah, sahabat sekalian, kalau ini kita lihat di studi Carmelina, jadi di studi Carmelina itu populasi diabetes dengan high CV risk dan high renal risk, ya. Nah, kidney disease yang dilihat di sini, ya, di sini adalah death due to kidney disease, kematian, progresi end-stage kidney disease, kemudian bagaimana kemampuan mempertahankan GFR. Nah, ternyata kita lihat pada studi Carmelina, linagliptin setara dengan placebo dalam arti non-inferior, ya. Jadi non-inferior. Jadi tidak menimbulkan efek negatif terhadap fungsi kidney endpoints, ya, yang dilihat dari ketiga, kematian, progresi ke arah end-stage kidney disease, dan yang ketiga adalah kemampuan mempertahankan fungsi ginjal atau GFR lebih di atas 40%. Nah, kalau kita lihat, ini adalah studi Carmelina, dalam hal ini adalah untuk lina. Kita lihat efek terhadap fungsi ginjal, ya, baik yang lebih dari 45, lebih dari 30, atau ini kurang dari 30, maka efeknya tidak lebih buruk dari placebo, ya. Jadi ini adalah perbandingan antara lina dengan placebo. Sedangkan pada Safortimi, kita lihat pada kurang dari 50 eGFR-nya, mililiter per menit per square meter, itu memberikan gambaran yang berisiko untuk terjadinya peningkatan risiko heart failure. Ini pada eGFR yang kurang dari 60, ya. Jadi kalau kurang dari 60 Tikos, maka Sita ternyata memiliki risiko untuk hospitalisasi heart failure pada eGFR yang kurang dari 60. Demikian pula pada
Safortimi, pada Saksa. Sekali lagi, pada Carmelina, atau dalam hal ini adalah linagliptin dibanding dengan placebo, tidak menimbulkan peningkatan hospitalisasi karena heart failure. Sahabat sekalian, ini ingin menggambarkan bagaimana sebenarnya nasib beberapa jenis dari gliptin dan kelompok DPP4 inhibitor ini dalam hal ekskresi di ginjalnya. Kita lihat di sini linagliptin sebagian besar ekskresinya melalui feses, melalui renal sangat sedikit, 5%, sehingga tidak membutuhkan dose adjustment pada berbagai fungsi ginjal. Sementara pada jenis yang lain, Sita, Vilda, dan Saksa, ekskresinya boleh dikatakan sebagian besar melalui ginjal, sehingga pada berbagai situasi fungsi ginjal yang lebih rendah, maka membutuhkan penyesuaian dosis. Nah, inilah yang kemudian menggambarkan atau digambarkan pada slide yang ini. Ini yang linagliptin, kalau boleh dikatakan exposure setelah diberikan satu dosis, maka kurang lebih relatif stabil pada berbagai fungsi ginjal. Sementara kita lihat pada Sita, kemudian Saksa, Vilda, maka pada fungsi ginjal yang makin turun, maka exposure obat di sirkulasi makin tinggi. Ya, kita lihat ini. Sementara pada linagliptin praktis tidak berubah karena memang tidak diekskresi melalui ginjal. Nah, oleh karena itu ada rekomendasi bagaimana pengaturan dosis apabila kita ingin memberikan obat-obat DPP4 inhibitor pada berbagai level fungsi ginjal yang berbeda. Ya, kita lihat di sini linagliptin dosis 5 mg dari sejak awal dari eGFR 70 hingga 10 ini sama. Sementara kalau kita lihat gliptin yang lain membutuhkan penyesuaian dosis. Sahabat sekalian, yang ketiga dari aspek komorbiditas adalah liver disease dan pankreatitis. Ini adalah studi yang ingin dilaporkan bahwa pada berbagai keadaan kondisi hepatic disorder, kita lihat di sini efek linagliptin ternyata kurang lebih sama dengan efek pada kelompok yang non hepatobiliar disorder, ya. Jadi yang sebelah kiri ini adalah kelompok dengan hepatobiliary disorder, sementara pada yang sebelah kanan ini adalah tidak ada biliary disorder dibandingkan antara placebo dan linagliptin. Sekali lagi, linagliptin karena diekspresi melalui feses, maka kemudian tidak ada efek yang buruk pada fungsi hati. Dan ini kalau kita lihat, ini adalah berbagai studi tentang pankreatitis, ini juga tidak memperlihatkan efek dibanding dengan baik linagliptin maupun glimepiride. Jadi efeknya tidak meningkatkan atau tidak lebih inferior dibanding misalnya pada kasus ini adalah pada Carolina ini dibandingkan lina dengan glimepiride, sementara pada Carmelina atau dengan studi yang lain itu zat aktif dibanding dengan placebo. Tidak memberikan gambaran non-inferiority terhadap kejadian pankreatitis. Sahabat sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, kita sampai pada beberapa slide yang terakhir. Pertimbangan memilih obat
pada tata laksana diabetes perlu juga melihat cost, tentu saja, karena tentu kalau tidak ada kemampuan tentu tidak bisa akan membeli. Kemudian juga mengenai polifarmasi dan ketaatan minum obat. Ini menjadi penting agar tata laksana kendali glikemik bisa dapat diperoleh dengan baik. Dan yang ketiga adalah dosing atau pengaturan obatnya, titrasi obatnya, apakah perlu titrasi atau tidak, dan waktunya sehari sekali atau 2 kali atau 3 kali, semuanya membutuhkan pertimbangan yang bijaksana, sehingga apa yang kita rencanakan, apa yang kita sepakati dengan pasien itu dapat terrealisasi. Ya, jangan sampai kita merencanakan berbagai hal, tetapi ternyata tidak mampu laksana dari sisi pasien. Dan yang paling penting adalah kesepakatan, karena approach kita adalah patient-centered. Jadi fokus kita adalah pada pasien. Sahabat sekalian, pada pasien yang complicated, ya, pasien complicated, maka pilihan obat tetap pertama adalah drug safety, ya, drug safety, especially protecting against hypoglycemia. Jadi safety itu untuk hypoglycemia, cardiovascular events, heart failure, renal dysfunction. Ini dalam situasi apapun, hal-hal yang bersifat safety itu perlu menjadi perhatian. Dan sebagai akhir dari presentasi saya, maka ada 5 poin yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah bahwa DPP-4 inhibitor efektif dalam menurunkan glukosa darah pada pasien diabetes dalam situasi apapun berdasarkan tadi, ya, bukti-bukti. Yang kedua, dalam tata laksana diabetes, khususnya yang berkomplikasi atau yang complicated, dokter hendaknya mempertimbangkan. Pertama adalah safety. Ada hipo, ada CV, ada renal effects, baru kemudian efficacy, yaitu penurunan glukosa darah, dalam ini diwakili dengan A1C effect. Yang ketiga, bukti-bukti membuktikan atau data-data membuktikan Carmelina dan Carolina mensupport, ya, mendukung bahwa linagliptin safe untuk kardiovaskuler dan renal. Dan yang keempat, linagliptin membuktikan adalah satu-satunya DPP-4 inhibitor yang tidak membutuhkan adjustment dose pada berbagai level fungsi ginjal. Dan sebagai jawaban yang atas judul, maka DPP-4 inhibitor sampai saat ini masih relevan di era CVOT, Cardiovascular Outcome Trials. Demikian, Bapak Ibu sekalian, para guru besar, para sejawat yang saya hormati, apa yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan juga untuk pasien-pasien kita. Demikian Dr. Ratna, presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof atas presentasi yang sangat jelas, ya. Kita sudah punya beberapa pertanyaan. Mungkin kita mulai dari Dr. Wayan Suarke, ya. Beliau menanyakan tentang bagaimana manfaat DPP-4 inhibitors pada pasien diabetes dan kardiovaskuler. Jadi pada pasien diabetes dengan penyakit kardiovaskuler, apakah ada manfaat spesifik pada pemberian DPP-4 inhibitors? Mungkin demikian, Prof. Hal ini terkait apa yang sudah Prof sampaikan tadi. Silakan, Prof. Terima kasih. Maaf, Pak Dokter siapa? Tadi Pak Dr. Wayan Suarke. Oke, maaf Pak Dr. Wayan Suarke. Terima kasih banyak
pertanyaannya. Jadi memang kaitannya pertanyaan ini terkait dengan judul ya, apakah relevan DPP-4 inhibitor di era CVOT? Menurut hemat saya dari 2 studi yang cukup besar, yaitu Carmelina dan Carolina, dua-duanya menilai 3-point MACE, ya, 3 cardiovascular death, kemudian non-fatal MI dan non-fatal stroke. Dilihat dibandingkan dengan yang satu membandingkan dengan placebo pada Carmelina dan yang satu dibandingkan dengan glimepiride. Dua-duanya tidak memberikan atau dua-duanya membuktikan bahwa tidak ada efek negatif pada cardiovascular effect ya. Jadi kalau ditanya manfaatnya tentu yang satu adalah menurunkan glukosa darah tanpa mempengaruhi efek jantungnya, ya, tanpa memperburuk efek jantungnya. Jadi saya kira di sana ya, Dokter Ratna ya, bukan memperbaiki fungsi jantung, tetapi tidak memperburuk fungsi jantung. Saya kira itu Dokter Ratna yang dapat saya sampaikan. Ya, Prof, mungkin kita bersama-sama ini perlu memberikan pemahaman sedikit atau mengingatkan kembali kepada para teman sejawat bagaimana kita menilai cardiovascular outcome trial dan bagaimana riwayatnya sampai diperlukan suatu cardiovascular outcome trial ya, supaya tidak salah paham ya, Prof ya. Jadi kalau mengingat kembali tentang rosiglitason itu bagaimana obat yang akan menurunkan glukosa darah memperbaiki outcome, ternyata pada pasien-pasien yang diberikan terapi intensif itu justru outcome-nya memburuk. Jadi diduga bahwa ada kemungkinan dampak dari obat ini terhadap keamanan kardiovaskuler. Karena itulah dipersyaratkan untuk melakukan cardiovascular outcome trial. Dan di sini maksudnya bukan tidak bermanfaat ya. Kalau non-inferior itu yang dimaksud seperti disampaikan Prof tadi, saya hanya menekankan kembali bahwa obat ini tidak memberikan dampak buruk, tapi tentu dengan menurunkan glukosa darah dalam jangka panjang, dampak yang akan kita harapkan adalah menurunkan komplikasi mikrovaskular maupun makrovaskular. Demikian ya, Prof ya? Ya, setuju sekali. Terima kasih, Dr. Ratna, tambahan informasinya. Jadi selalu dilihat 2 aspek ya, tadi efek glikemiknya dan kemudian efek yang satu lagi adalah pada komorbiditasnya. Betul, terima kasih. Terima kasih. Saya lanjutkan, Prof. Ini ada pertanyaan yang menarik sekali dari teman sejawat kita, Dr. Arif Rahman Hakim. Izin bertanya, Prof, ada beberapa studi ditunjukkan kalau DPP-4 inhibitor aman atau tidak memperburuk komorbiditas jantung. Pertanyaannya, kenapa efek kardiobenefit yang dilihat pada studi GLP-1 reseptor agonis tidak didapatkan pada DPP-4 inhibitor. Mengingat mekanisme kerja DPP-4 inhibitors adalah menghambat enzim DPP-4 ya. Jadi enzim DPP-4 ini menghambat pecahan GLP-1 supaya tetap aktif dan tidak menjadi tidak aktif ya, bukan meningkatkan sekresi GLP-1 ya. Saya koreksi sedikit pertanyaannya. Jadi kalau dilihat dari, mungkin saya rangkum ulang ya Prof, mohon maaf Dr. Arif. Jadi mungkin maksudnya ini kan sama-sama incretin base, ideanya sama ya kurang lebih ya. GLP-1 reseptor agonis menunjukkan efek yang positif ya, tetapi kenapa DPP-4 inhibitors tidak menunjukkan hal yang sama? Mungkin demikian pertanyaannya Prof. Ya, sebentar. Saya ini dulu ya, ini apa? Sebentar dok. Nah, ya, saya baru lihat nih. Dari Dr. Arif Hakim, Prof. Ya. Baik, ini pertanyaan menarik ya. Pada GLP-1 reseptor agonis memang memberikan cardio benefit tadi ya, disebutkan seperti itu ya. Ya. Sebentar ya, saya
saya mesti minta tolong Dokter Ratna ini. Mungkin Iya, Dokter Prof. Ratna bisa membantu saya untuk menjelaskan bagaimana ini sama-sama yang satu meningkatkan menambah jumlah, ya, yang satu menambah jumlah, yang satu lagi adalah mencegah pemecahan sehingga jumlahnya, ya, mungkin dari aspek jumlah absolut di akhir dari yang satu kan kalau untuk incretin base pada DPP4 inhibitor kan mencegah pemecahan, ya, sehingga GLP-1-nya tetap dapat berjalan, beraksi, sementara kalau pada GLP-1 reseptor agonis ini menambah jumlah, jadi konsentrasinya bertambah. Ya, mungkin ada kaitannya ke sana, tapi saya belum bisa menerangkan secara detail bagaimana untuk cardio benefit-nya yang berbeda. Mungkin Dokter Ratna bisa membantu saya. Ya, Prof. Mohon maaf, Prof. Izin. Memang kalau secara konsep perbedaannya adalah di kadar GLP-1 ya, karena kalau pemberian GLP-1 reseptor agonis ini adalah kita memberikan pada kadar yang suprafisiologik. Ya, justru itu. Jadi tadi saya pikirnya dari segi jumlahnya. Iya, betul. Pada kadar yang suprafisiologik ini memang ada beberapa efek yang tidak dimiliki oleh GLP-1 pada kadar yang fisiologis ya. Jadi di PP4 inhibitors dia mempertahankan GLP-1 yang endogen yang kita miliki itu supaya tetap aktif ya. GLP-1 endogen ini akan dengan cepat dipecah oleh enzim dipeptidil peptidase 4 menjadi GLP-1 yang inaktif. Dan efek selanjutnya tidak terjadi. Sedangkan kalau kita memberikan GLP-1 reseptor agonis, maka kita menambahkan sampai kadar yang suprafisiologik. Pada kadar yang suprafisiologik ini ada beberapa efek lain yang tidak dimiliki oleh GLP-1 pada level yang fisiologik. Antara lain misalnya menekan rasa lapar ya, sehingga mempertahankan satiety lebih panjang dan seterusnya, termasuk juga kardiovaskular efek ini. Ada beberapa efek lain yang mungkin belum sepenuhnya bisa kita jelaskan dengan baik. Demikian Prof, kurang lebih mungkin kita butuh satu webinar lain lagi untuk membicarakannya di lain waktu. Ya, intinya karena jumlahnya ya, jumlah yang tadi yang saya sebut. Kalau di sini jumlah tidak berubah, tapi dipertahankan, di sini ditambah jumlahnya. Baik, terima kasih Dr. Ratna. Oke, Prof. Ya, demikian teman-teman sejawat Dr. Arif, mudah-mudahan cukup puas dengan jawaban kami. Selanjutnya ada pertanyaan ini menarik juga dari Dr. Sahara Pulungan. Apakah di PP4 inhibitor aman untuk ibu hamil dan menyusui? Atau mungkin pertanyaannya saya balik, pada ibu hamil dan menyusui, apakah ada indikasi untuk memberikan di PP4 inhibitors? Silakan, Prof. Baik, terima kasih Dr. Sahara ya, Dr. Sahara. Sejauh ini indikasi pengobatan pada ibu hamil yang diabetes itu drug of choice-nya adalah insulin. Jadi masih tetap insulin. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, obat-obat yang masih mungkin diberikan adalah golongan metformin, yaitu pada pasien-pasien yang semulanya adalah memiliki masalah dengan seperti pada polikistik ovary, ketika sebelum hamil pasien sudah minum metformin, kemudian hamil, pada beberapa studi dapat diteruskan metformin. Nah, pertanyaan apakah DPP4 inhibitor aman untuk hamil dan menyusui, sampai sejauh ini belum ada studinya, tetapi karena memang tidak direkomendasikan, tidak diindikasikan untuk ibu hamil, maka memang tidak diberikan. Artinya apa? Artinya tidak direkomendasikan, tidak ya. Kalau ditanya aman atau tidak, kita belum tahu karena memang tidak ada studinya. Tetapi memang kemudian tidak direkomendasikan. Saya kira itu ininya jawaban untuk ibu hamil ya, untuk ibu hamil. Silakan ya, Dr. Ratna. Iya, Prof. Pertanyaannya bagus sekali ya ini, Prof. Mungkin saya rangkum lagi jawaban dari Prof. Jadi pada ibu hamil dengan diabetes kan ada dua kemungkinan ya, apakah dia suatu gestasional diabetes
atau dia diabetes tipe 1 pun tipe 2 dengan hamil. Dan pilihannya saat ini masih insulin ya Prof ya? Ya, pilihan pertama adalah insulin. Ya, dan bila tidak memungkinkan kita masih boleh punya pilihan metformin atau sulfonylurea, itu yang saya tahu ya. Dan kalau kita lihat di guideline Amerika juga sulfonylurea masih diberikan. Tapi untuk di PP4 inhibitors itu tidak menjadi pilihan ya Prof ya. Dan pilihan utama kembali saya tekankan kembali itu adalah insulin bersama dengan modifikasi gaya hidup terutama pengaturan asupan atau dietnya. Mudah-mudahan cukup jelas bagi teman sejawat kita. Saya lanjutkan, ini ada yang menyapa satu persatu, ya selamat siang buat semuanya ya, terima kasih sudah bergabung. Ada pertanyaan yang menarik dari Dr. Winarko Lumintu Raharjo. Pertanyaan untuk Prof. Imam, apakah rasional pemberian di PP4 inhibitors dikombinasi dengan GLP-1 reseptor agonis? Apakah enzim di PP4 dapat merusak GLP eksogen yang bukan dihasilkan oleh sel usus? Mungkin ini pertanyaannya mendasar sekali Prof, ke bentuk molekul dari GLP-1 reseptor agonis ini Prof, silahkan. Baik, terima kasih. Pertanyaan pertama adalah apakah rasional pemberian DPP4 inhibitor dengan GLP-1 reseptor agonis? Ya, tentu saja kita diajarkan ketika melakukan terapi kombinasi itu berilah obat yang mekanismenya berbeda sehingga diharapkan dapat saling melengkapi. Ya, kita tahu patofisiologi hiperglikemia itu banyak sekali jalurnya, sehingga kalau kita memberikan lebih dari satu obat, maka diharapkan obat yang lain itu memiliki mekanisme kerja yang berbeda. Oleh karena itu, kalau ditanya apakah rasional memberikan DPP4 dengan GLP-1 reseptor agonis, maka mestinya tidak rasional ya, mestinya tidak rasional. Tapi kalau ditanya boleh, ya sebetulnya itu bukan pertanyaan boleh atau tidak ya, tapi rasional atau tidak. Nah, pertanyaan kedua, apakah enzim DPP4 merusak struktur molekul GLP-1? Apakah enzim DPP4 merusak molekul? Ya, jadi jadi memang pertanyaannya tadi merusak molekul GLP-1 reseptor agonis ya, Dr. Ratna? Iya, apakah di PP4, jadi apakah enzim di peptidil peptidase 4 itu akan dapat merusak GLP eksogen? Artinya kalau kita ya. Jadi kita tahu apakah di PP4 ya. GLP-1 reseptor agonis itu kan ada susunan asam amino yang dirubah ya, di mana tempat itu merupakan tempat yang istilahnya boleh dikatakan locus minorus resistensi, tempat yang lemah untuk dilakukan degradasi oleh enzim DPP4 pada yang native GLP-1. Nah, pada GLP-1 reseptor agonis ini kemudian susunan itu dirubah ya, sehingga lebih tidak mudah dipecah oleh enzim DPP4. Oleh karena itu memiliki potensi atau ya memiliki potensi yang baik meskipun enzim DPP4-nya tetap ada lah ya, tetap ada, sehingga hasilnya lebih baik atau memberikan efek penurunan glukosa darah yang lebih baik. Jadi saya kira perubahan strukturnya itu menyebabkan kekuatan GLP-1 reseptor agonis untuk tidak dapat didegradasi oleh enzim DPP4. Demikian Dr. Ratna. Oke, terima kasih Prof. Jadi Dr. Winarko mudah-mudahan sudah jelas ya. Yang pertama
pertama tentang apakah rasional kita mengkombinasikan DPP-4 inhibitors dengan GLP-1 receptor agonis. Sudah jelas tadi bahwa kita milih kombinasi, pilihlah obat yang bekerjanya atau titik tangkapnya berbeda. Jadi kombinasi obat ini menjadi tidak ideal karena dia sama-sama incretin based terapi ya. Dan kemudian apakah enzim DPP-4 dapat merusak GLP exogen, ya GLP-1 exogen. Ya mungkin yang dimaksud adalah kita mesti bedakan dulu ya Prof ya, GLP-1 reseptor agonis itu kan ada yang grup dari exendin-like, kemudian ada yang GLP-1 analog atau yang dekat sekali homologinya dengan GLP-1 pada manusia. Tapi pada prinsipnya dua-duanya dia resisten terhadap enzim DPP-4. Dia tidak akan dipecah oleh enzim DPP-4. Karena itulah menjadi tidak masuk akal juga kalau kita memberikan juga DPP-4 inhibitors untuk pasien yang mendapatkan GLP-1 reseptor agonis ya. Jadi dua alasan itu memperkuat juga. Ya, mudah-mudahan cukup jelas. Saya lanjutkan Prof. Dari Dr. Dian Daniela. Ini sebenarnya terkait juga dengan pertanyaannya Dr. Justina Nababan nanti ya. Jadi Dr. Dian bertanya, apakah linagliptin aman digunakan pada pasien ginjal, termasuk pada pasien yang rutin hemodialisis? Nah, pertanyaannya Dr. Justina Nababan, kalau boleh saya gabung, Prof, pada pasien DM dengan gangguan ginjal, first choice OAD-nya apa ya, Prof? Jadi ada dua nih, Prof, yang terkait dengan gangguan fungsi ginjal. Mungkin mulai dari pertanyaan Dr. Dian dulu, Prof. Baik, terima kasih Dr. Dian ya. Baik, kalau kita melihat bahwa ekskresi utamanya bukan melalui ginjal, maka sebenarnya pemberian linagliptin pada pasien diabetes bahkan dengan fungsi ginjal yang buruk sekalipun itu tetap dapat diberikan. Ya, tetap dapat diberikan. Tapi sejawat sekalian, meskipun dapat diberikan, kita harus sangat berhati-hati, ya, karena pada fungsi ginjal yang buruk itu insulin dalam sirkulasi itu melambat atau menjadi lebih lama bersirkulasi. Karena degradasi atau clearance insulinnya pada fungsi ginjal yang menurun itu berkurang. Oleh karena itu, sekali lagi, meskipun dibolehkan tetap, bahkan tanpa ada perubahan dosis, kita harus berhati-hati sekali dalam memberikan obat pada pasien dengan hemodialisis. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Dr. Justina. First choice untuk pasien diabetes dengan gangguan fungsi ginjal. Sebenarnya ini bergantung dengan gradasinya. Gradasi fungsi ginjal itu mulai dari kurang dari 90, kurang dari 60, ada CKD stage 1, stage 2, stage 3, 3A, 3B, nah itu tentu berbeda-beda. Dan kalau kita lihat tadi, itu umumnya setelah GFR kurang dari 30, itu banyak misalnya metformin, itu tidak dibenarkan. Kemudian katakanlah kalau sitagliptin, itu dosis diturunkan. Kalau linagliptin, masih boleh 5 mili, dosis tetap. Sehingga sebenarnya tergantung dengan kapan level fungsi ginjal itu pada posisi berapa. Pada sulfonylurea pun juga masih bisa diberikan, tetapi juga dengan perhatian pada berbagai fungsi, gradasi fungsi ginjal. Yang tidak diberikan adalah glibenclamid. Itu sejak ada penurunan fungsi ginjal yang ringan sekalipun tidak dianjurkan pemberian. Tapi sementara seperti gliklasid atau glimepirid
itu masih boleh diberikan, tapi nanti ketika masuk ke fungsi ginjal atau GFR-nya kurang dari 30, maka dosisnya harus disesuaikan. Jadi intinya harap diperhatikan kadar atau level fungsi ginjal, kemudian jenis obat yang akan diberikan itu disesuaikan dengan mekanisme kerjanya, apakah perlu dikurangi dosis atau tidak. Saya kira mungkin jawabannya umum nih, Dokter Ratna. Jadi tidak mengatakan kalau fungsi ginjal buruk yang paling bagus adalah ini, tidak. Jadi kita harus mengerti kita berhadapan dengan berbagai gradasi penyakit ginjal pada diabetes dan lain-lain. Saya kira demikian, Dokter Ratna. Ya, Prof, jawabannya sudah sangat jelas. Mungkin saya tidak perlu rangkum lagi karena ini akan panjang lebar lagi jawabannya. Tapi intinya adalah kita harus lihat lagi EGFR. Jadi istilah first choice itu mungkin tidak tepat kita pergunakan ya, Prof ya, karena sangat kembali kepada EGFR, dan tentu juga yang penting pada pasien adalah kita lakukan monitor untuk menghindari risiko hipoglikemia pada pasien-pasien dengan gangguan fungsi ginjal. Dan khusus untuk linagliptin ini, studi menunjukkan bahwa pada penurunan fungsi ginjal itu tidak diperlukan adjustment dosis ya. Mungkin di situ yang penting yang perlu kita ingat sehingga memudahkan kita ketika memberikan obat ini pada pasien dengan penurunan EGFR. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Saya teruskan, ada pertanyaan dari Dr. Hasan Alim. Ya, beliau menanyakan tentang pada pasien DM lama dengan hasil HOMA B 75 dan HOMA IR 1,8. Apakah DPP-4 inhibitor masih bermanfaat? Baik, terima kasih pada Dr. Hasan Alim. Ya, tentu kita menyampaikan informasi berdasarkan fakta studi ya. Jadi tadi dalam salah satu slide itu saya menampilkan data bahwa dari spektrum HOMA IR yang rendah hingga tinggi, yang berarti resistensi insulin yang rendah hingga resistensi insulin yang tinggi, dibagi dalam 4 kelompok yang tadi, rupanya kita memperoleh informasi bahwa semua kelompok dari spektrum yang paling rendah hingga paling tinggi, itu efikasi dari linagliptin kurang lebih sama. Jadi efikasi dari linagliptin kurang lebih sama. Oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan Dr. Hasan, maka dikatakan bahwa berapapun nilai HOMA IR, bagaimanapun resistensi insulin, maka linagliptin masih memberikan manfaat dalam penurunan glukosa darah. Saya kira demikian, Dr. Ratna, ini berdasarkan fakta penelitian tadi. Jadi sebenarnya pada HOMA IR 1,8, berarti kalau studi tadi kan membedakan yang kurang dari 4 itu dibandingkan dengan yang lebih dari 8,5 ya, HbA1c, sebenarnya kurang lebih setara ya Prof ya. Betul, ya. Nah, mungkin juga saya mohon saran dari Prof ini, apakah umum kita memeriksa HOMA B atau HOMA IR pada pasien-pasien diabetes gitu, Prof? Baik, terima kasih Dr. Ratna. Ini pertanyaan sangat penting, tapi itu di dalam praktek sehari-hari kita tidak menggunakan parameter HOMA B maupun HOMA IR untuk menilai apakah ini ada resistensi insulin, apakah ini fungsi sel betanya sudah memburuk, itu kita tidak gunakan. Nah, kapan kita gunakan HOMA IR dan HOMA B? Kita gunakan ketika ada studi, kita melihat bagaimana populasi itu. Kadang-kadang diperlukan pada pemeriksaan adanya resistensi insulin pada wanita muda yang mengalami atau diduga suatu
uh, polikistik ovari syndrome. Nah, itu kadang-kadang diperlukan pemeriksaan itu khususnya. Tetapi kalau untuk pasien diabetes, kita tidak anjurkan untuk pemeriksaan HOMA B maupun HOMA IR sebagai pemeriksaan yang sehari-hari. Ya, kita tidak gunakan itu. Kira-kira demikian, Dr. Ratna. Terima kasih banyak Prof atas jawabannya yang sangat gamblang. Saya ada satu pertanyaan lagi, saya lihat nyelip ini dari Dr. Ardianto Tamin tentang apakah bisa mengkombinasi DPP-4 inhibitors dengan GLP-1. Mudah-mudahan tadi Dr. Ardianto sudah sempat menyimak ya, jadi obat dengan cara kerja yang sama, ini sama-sama incretin base, itu tidak disarankan untuk dikombinasikan. Prof, saya rasa saya sudah mengcover semua pertanyaan teman sejawat kita yang saya lihat sangat antusias ya semua mengikuti. Karena waktu juga Prof yang membatasi kita sudah 1 jam tidak terasa ya, Prof. Ya. Wah, pertanyaannya bagus-bagus nih. Iya Prof, jadi seperti ujian S3 lagi kita nih Prof. Ya. Nah, Prof izinkan saya merangkum sedikit dari apa yang sudah kita diskusikan tadi. Bapak Ibu teman sejawat sekalian, demikian tadi sudah kita ikuti bersama diskusi dengan tema DPP-4 inhibitors still relevant in the era of cardiovascular outcome trial. Ada beberapa hal penting yang akan saya rangkum. Yang pertama adalah obat penghambat enzim dipeptidase 4 atau DPP-4 inhibitors efektif untuk menurunkan glukosa darah pada pasien diabetes tipe 2. Dalam memilih obat bagi pasien diabetes, terutama dengan komplikasi, perlu dipertimbangkan efikasi dalam menurunkan HbA1c dan juga keamanan obat, terutama keamanan dari sisi risiko hipoglikemia, kardiovaskuler, dan renal. Studi Carmelina dan Carolina memberikan data pendukung tentang keamanan linagliptin, terutama dalam hal keamanan kardiovaskuler dan keamanan terhadap fungsi ginjal. Linagliptin adalah satu-satunya DPP-4 inhibitors yang tidak membutuhkan penyesuaian dosis pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal. Demikian Prof, pertemuan siang hingga sore ini yang sangat produktif dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Prof Imam Subekti yang telah meluangkan waktu dan berbagi ilmu serta tips tadi Prof. Terima kasih Dr. Ratna. Ya. Kolaborasinya menyenangkan. Terima kasih. Iya, betul Prof. Mudah-mudahan bisa kita ulangi lagi. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu teman sejawat yang sudah bergabung dan aktif bertanya serta menyimak dari awal hingga akhir. Salam sehat untuk kita semua dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore.